FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif masih Anda simak. Serbuk Senin berbuku. Hai Janu Aidi, apa kabar? Ada Arli juga, ada Nur Hasim ya, yang ikutan menyimak serbuk melalui TikTok. Oke. Nah, ditunggu juga ya responnya di yang lain ya, baik melalui WA di 0855429912 ataupun melalui telepon juga boleh di 0285424474. Oke. Oke deh, ada Bu Elis di Pringrejo juga ya. Oke deh, minta link untuk informasi ini Mas Ozi. Oke, saya akan lanjutkan di bab kedua dari bukunya Kazuo Murakami yang judulnya Switch On Switch Off, mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Nah, bab 2 ini diberi judul Tetap Tersenyum Saat Mempertaruhkan Hidup. Nah, di bagian pertama di bab 2 ini Kazuo Murakami memberi judul Kecil, seorang ahli selam bebas yang bersinergi dengan lumba-lumba melalui meditasi. Gimana ya ceritanya ya? Yuk kita simak aja langsung ya. Oke, pasti banyak yang mengenal nama Zak Mayol, seorang manusia super yang bahkan bisa membuat malu ikan-ikan dengan membuat rekor dalam free diving, menyelam tanpa alat bantu. Dia adalah manusia pertama yang menembus rekor kedalaman lebih dari 100 meter. Tubuh Mayo diperiksa pada saat dia menyelam dalam air dan ditemukan bahwa denyut nadi yang normalnya sekitar 70 turun menjadi 20. Dan juga ditemukan bahwa aliran darah selain ke otak dan jantung menurun secara drastis. Dengan begitu, oksigen yang semakin menipis bisa dikonsentrasikan ke otak dan jantung. Sehingga dalam tekanan hebat terhadap paru-paru, di kedalaman air 100 meter seperti itu pun, dia bisa menyelam sampai 5 menit tanpa bernapas. Saat tersedak oleh keadaan berbahaya di dalam air, demi mempertahankan hidup, secara alami tubuh mengonsentrasikan zat yang paling diperlukan ke tempat yang paling penting dalam tubuh. Tentu saja, hal itu hampir tidak mungkin secara fisiologis. Yang menyebabkan tubuh Mayol bisa melakukannya pasti adalah desakan keadaan ekstrim dan memojokkan gen untuk melakukan perlindungan terhadap kelangsungan hidup. Melakukan perubahan kinerja dari biasanya. Dengan kata lain, terjadi perubahan saklar dalam gen. Yang menarik adalah saat muda, Mayel pernah bekerja di atraksi akuarium dan saat itu dia selalu berenang bersama lumba-lumba. Lama-kelamaan perasaannya menjadi satu dengan lumba-lumba dan untuk waktu yang lama dia lupa bernapas saat berenang. Pengalaman seperti ini berkali-kali dia alami. Sepertinya dari pengalaman ini, setiap kali akan menyelam, Mayel memiliki kebiasaan yaitu selalu bermeditasi. Berulang-ulang dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku adalah lumba-lumba." Baru setelah itu, mulai menyelam. Aku adalah lumba-lumba. Setelah sukses menciptakan kondisi mental ini, dia menghilangkan rasa takut pada kematian. Lautan adalah diriku, aku adalah lautan. Demikian dia masuk ke dalam keadaan hati yang menembus batas dengan alam. Jadi, dengan penyelarasan batin berupa meditasi, terjadi perubahan lingkungan psikologis dan kesadaran diri yang kemudian berefek pada kinerja gen. Terjadi keajaiban pada keadaan fisiologi tubuh Mayol seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin karena dianggap tidak terlalu luar biasa. Di dunia timur, tempat Mayel kali pertama bertemu dengan lumba-lumba adalah lautan Saga di Jepang. Justru di baratlah hal ini banyak menjadi target penelitian ilmiah. Misalnya, banyak universitas dan institusi medis di Amerika menganggap meditasi
sebagai salah satu metode pengobatan paling umum yang menggunakan hubungan antara jiwa dan raga. Mereka menyebutnya sebagai proses mental yang menggiring perubahan fisiologi berupa reaksi relaksasi. Reaksi relaksasi adalah turunnya hal-hal seperti pernapasan, jumlah konsumsi oksigen, dan pengeluaran karbon dioksida atau penurunan laju metabolisme, penurunan tekanan darah, dan sejenisnya. Reaksi-reaksi tersebut muncul sebagai perubahan keadaan tubuh selama bermeditasi. Dengan kata lain, meditasi membuat saraf otonom menjadi rileks dan efektif untuk meringankan stres. Para pembaca mungkin sudah cukup yakin dengan penjelasan ini, tetapi di lapangan medis Amerika mulai terkuak penjelasan tentang efek penyembuhan meditasi pada tingkatan genetika. Menurut sebuah survei, telah terbukti bahwa orang yang mempraktikkan meditasi, jika dibandingkan dengan yang tidak, sel-selnya memiliki perbedaan dalam keadaan saklar di gen-gen yang berkaitan dengan metabolisme, pembentukan spesi oksigen reaktif, dan reaksi stres oksidasi dalam tubuhnya. Berbagai macam stres dalam kehidupan sehari-hari menciptakan oksigen reaktif yang berlebihan dalam tubuh. Hal ini meningkatkan stres oksidasi dan dapat menimbulkan kelainan pada sel. Telah terbukti bahwa kinerja gen yang normalnya menjadi tumpul pada proses ini, sebaliknya menjadi aktif pada orang yang melakukan meditasi. Ini adalah salah satu laporan pertama di dunia yang memberi dukungan ilmiah mengenai fakta tentang pengaruh meditasi yang membawa perubahan pada kinerja gen. Meditasi dapat meringankan pengaruh buruk stres sekaligus dapat memberikan efek pencegahan. Setelah penelitian ini, kini tidak sedikit kasus yang mempergunakan meditasi sebagai salah satu metode pengobatan di kancah medis dunia barat. Meditasi adalah kegiatan menyelaraskan mental dengan cara membuang kotoran psikologis, penyederhanaan hati, dan usaha untuk memfokuskan kekuatan pikiran. Hal itu berefek pada fungsi gen dan saklar yang biasanya beristirahat bisa menyala karenanya. Jika hal tersebut adalah fakta ilmiah, maka kemampuan Mayo untuk menyelam juga belum tentu merupakan keajaiban manusia super. Kita masih ke bagian berikutnya ya. Nah, ada bagian berikutnya yang ditulis dalam judul kecil, doa dapat mengobati penyakit serta dapat juga membuat tahu menjadi lezat. Hal yang lebih kuat lagi memengaruhi lingkungan hati dibandingkan meditasi adalah doa. Doa sekarang juga mulai terbukti efeknya secara ilmu kedokteran. Institut penelitian di universitas-universitas yang bergengsi seperti Harvard dan Columbia berlomba-lomba dengan penuh semangat untuk meneliti pengaruh doa terhadap pengobatan, dan terlahir pula bidang ilmu baru yang bernama psikoneuroimunologi. Dana yang dicurahkan oleh negara juga besar. Amerika cukup bersungguh-sungguh menuangkan tenaganya untuk penelitian tentang doa yang dapat menyembuhkan penyakit. Tentu saja ada kontroversi dalam hal itu. Sempat juga merebak hingga menjadi perdebatan yang melibatkan emosi. Dari sisi ilmiah, ada suara yang menolak. Jangan curahkan dana untuk hal yang meragukan semacam doa. Dari sisi agama, ada suara yang menolak. Sains tidak boleh menginjakkan kaki dalam hal yang suci. Doa adalah hal yang suci. Ditambah lagi, di antara ilmuwan kedokteran yang mengakui efek doa terhadap penyembuhan, banyak juga yang berpendapat bahwa hal itu tidak keluar dari wilayah efek placebo atau obat palsu.
hanya placebo, hanya obat palsu, hanya rasa pengharapan dan hipnosis diri yang menimbulkan rasa yakin dan membuahkan hasil. Meski kenyataannya seperti ini sekalipun, doa yang memiliki tingkat kepadatan psikologis lebih tinggi dalam kesadaran mental dibandingkan sekadar rasa yakin saat menipu diri ini, tidaklah bisa memberi pengaruh yang lebih besar terhadap proses pengobatan. Hipotesis seperti ini pun muncul. Pada kenyataannya, seperti kita duga, ada hasil percobaan yang sangat menarik di sebuah rumah sakit di Amerika yang bisa memberi dukungan terhadap hipotesis tersebut. Setelah meneliti 400 pasien penyakit jantung, pasien yang menerima doa dari orang lain memiliki tingkat penggunaan alat bantu pernapasan, antibiotik, dan alat dialisis yang lebih rendah dibanding mereka yang tidak. Ditambah lagi, doa dari tempat yang jauh terpisah pun ditemukan memiliki pengaruh yang sama. Pasien-pasien ini tidak mengetahui bahwa mereka didoakan dari tempat lain. Pikiran kuat orang lain dari tempat yang jauh terpisah juga memiliki pengaruh pengobatan secara medis. Jika ini benar adanya, efek placebo tak dapat memberi penjelasan yang memuaskan. Lebih dari itu, kita harus memperhitungkan pengaruh doa dan pikiran secara serius. Tentu saja, kalau hanya seperti ini adanya, percobaan ini tak dapat dibuktikan secara statistik. Metode percobaan dan metode ilmiahnya juga mungkin sedikit ceroboh. Tetapi doa, yang merupakan kegiatan hati yang memadatkan pikiran, melahirkan sejenis energi yang disebut oleh Lipton sebagai sinyal energi non-material, yang memberi pengaruh terhadap sel dan gen. Kita bisa menganggapnya sebagai sebuah hasil eksperimen yang menunjukkan kemungkinan tersebut. Di dunia barat, tempat logika lebih dikedepankan, ilmu kedokteran atau sains dan doa dianggap seperti air dan minyak yang tidak mungkin pernah bercampur, dianggap sebagai dua benda yang berada di kutub yang berbeda. Namun sebenarnya mungkin keduanya tidak terpisah sejauh ini. Misalnya, ketika seseorang menjadi sakit, akan muncul doa. Hati yang mendoakan itu akan menetralkan sakit tersebut. Penyakit dan perasaan, tubuh dan pikiran, kemungkinan adanya korelasi antara keduanya cukup bisa kita pertimbangkan. Seperti itulah pendirian saya. Dari posisi tersebut, saya akan memaparkan berbagai fakta tentang energi hati yang muncul dari doa yang kemudian menyalakan saklar pada gen. Walau mekanismenya masih belum jelas, menurut saya itulah yang akan menjadi inti dari pekerjaan saya ke depan. Saat mendiskusikan hubungan antara hati dan tubuh seperti ini, dunia barat banyak menggunakan pendekatan ilmiah yang logis. Dunia timur banyak yang menggunakan pendekatan berdasarkan pengalaman dan mentalitas. Dalam kehidupan sehari-hari pun demikian. Penulis Reichi Kamiwatari dalam bukunya Masahiro Yasuoka Ningengaku yang terbitan Kodansha menuturkan kisah seorang pembuat tahu. Kisah yang tak bisa dibilang logis tersebut akan saya paparkan di bawah ini. Saya sangat terkesan oleh kisah yang juga syarat dengan nuansa batin ini. Ada satu produsen tahu kecil di sebuah kota di Osaka. Keluarga yang menyediakan tahu buatan tangan. Dari sisi modal, mereka tidak mungkin menggunakan mesin, sehingga terpaksa bergantung pada pembuatan manual dengan tangan. Akan tetapi, sang kepala keluarga, Bapak H, hanya menggunakan bahan
penggumpal yang alami. Jika menggunakan obat-obatan kimia, tentu saja akan semakin efisien dan tingkat kegagalan akan berkurang. Tetapi bagaimanapun juga, jika menggunakan bahan alami, rasa yang dihasilkan pasti berbeda. Setelah melewati berbagai percobaan dan kegagalan, penderitaan, dan mencoba berbagai cara, pada akhirnya tahunya pun menjadi lembut. Mereka pun bisa membuat tahu yang lezat dan populer. Rumah makan terkenal pun mulai meminta pasokan. Permintaan pengiriman tahu dengan paket dingin untuk festival Chugen juga semakin banyak. Kalau hanya seperti ini, tak ada bedanya dengan cerita umum tentang contoh sukses sebuah produk yang memiliki cita rasa khusus. Dalam contoh kisah Bapak H ini, pada pukul 4 setiap pagi, saat mulai bekerja membuat tahu, di depan kacang kedelai dan bahan-bahan penggumpal, dia selalu berdoa, semoga menjadi tahu yang lezat. Melihat apa yang dilakukan ayahnya, anak laki-laki Bapak H, tersentuh hatinya dan malu kepada diri sendiri. Selama ini ia memandang rendah usaha rumahan keluarganya di kota itu, yang cuma sebuah produsen tahu kecil-kecilan. Dia lalu bertekad untuk meneruskan usaha ayahnya. Saya tidak menyatakan bahwa doa telah mengubah gen dalam tahu sehingga mengubah rasanya. Tetapi ada yang tak boleh kita lupakan, yaitu keberadaan titik awal berupa sumber moral yang baik dalam diri manusia. Moral yang baik ini berupa tingginya kesadaran terhadap kegiatan profesi bagi orang Jepang, kesetiaan pada pekerjaan tanpa mempertanyakan besar kecilnya pekerjaan itu, keseriusan dan kerendahan hati dalam menjalani hidup, hati yang penuh setia dan tak pernah menduakan seperti ini mengkristal ke dalam tindakan yang bernama doa. Hati yang tak mendua dan pikiran yang kuat akan menghasilkan pekerjaan yang tak mungkin berakhir dengan apresiasi yang rendah. Tak mungkin akan menghasilkan tahu yang tak sedap. Itulah pendapat saya. Bukan secara ilmiah, melainkan berdasarkan pengalaman. Itu dia doa yang bisa menyembuhkan dan membuat tahu jadi lezat. Lalu ada apa lagi di bagian berikutnya? Ada doa ibu yang menyelamatkan putrinya dari jurang kematian. Nah, bagaimana kisahnya? Saya akan hadirkan, tapi sebelum itu saya mau sapa terlebih dulu yang sudah hadir di 02855420912. Ada Ipin di Talun, baru pulang hujan-hujanan nih katanya. Oke, cepat-cepat ya. Cepat-cepat ganti baju. Jangan sampai basah terus kemudian masuk angin. Tapi bisa kok disembuhin, sederhana itu. Panut Anwarudin, halo Kang Ribut di TikTok ya. Ada Isti Nur Hamid juga. Ada ya ampun, ada senior Desi Gilang, ya ampun. Jaya Fashion juga, Arli ya. Mami Rasi, ada Toko Sirot, ada Yozar Remixer, Heila, Ayu Mei, Paza Palis juga. Oke deh, terima kasih udah gabung. Dan satu lagu dulu deh untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami.
di kebersamaan kita di apa? Yes, betul. Serbuk Senin berbuku ya. Haha. Oke, saya hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini Fatin Sidkia.